Hendra berdiri di depan jendela rumahnya yang menghadap ke kebun singkong milik keluarga. Matahari baru saja naik, tapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Sudah berbulan-bulan ayahnya, Pak Kusyadi, terbaring dengan penyakit aneh yang dokter sendiri tidak bisa jelaskan. Setiap pagi, pemandangan yang sama membuat dada Hendra sesak. Kursi kayu kosong di beranda yang dulu selalu dipakai ayahnya untuk menyeruput kopi. Rumah mereka berada di pinggir sebuah desa kecil di kaki pegunungan Bukit Barisan. Sebuah desa yang masih kental dengan adat dan cerita-cerita lama. Warga di sana mengenal satu sama lain dan setiap rumor kecil cepat menyebar. Termasuk penyakit Pak Kusyadi. Awalnya hanya demam, lalu nyeri di persendian, lalu tubuhnya sering membiru di bagian-bagian tertentu tanpa sebab. Yang membuat Hendra semakin takut adalah ketika ayahnya mulai mengigau, menggumamkan nama-nama yang tidak pernah Hendra dengar, dan kadang memohon sesuatu seolah sedang melihat sosok yang tidak tampak oleh orang lain. Namun pagi itu, igauannya berbeda. Saat Hendra membantu mengganti kain basah di dahi ayahnya, lelaki tua itu membuka mata, setengah sadar dan tercekik seolah mencoba bicara. "Jangan biarkan mereka masuk," bisiknya. "Siapa ya?" tanya Hendra, menahan rasa takut. Pak Surya menatap langit-langit, pupilnya melebar. Bayangan dari belakang rumah, mereka memanggil. Setelah itu tubuhnya kembali melemas, napasnya berat, seperti ditarik ke bawah tanah. Hari itu Hendra membawa ayahnya lagi ke puskesmas kecamatan. Dokter Nurlina, dokter yang sudah puluhan tahun bekerja di sana, menatap hasil pemeriksaan dengan wajah yang sudah kehabisan jawaban. Kondisi beliau tidak ada perubahan dari bulan lalu. Semua indikator normal, kecuali, tubuhnya terus melemah. "Secara medis, saya tidak menemukan penyebab yang masuk akal," katanya dengan nada hati-hati. Hendra mengepalkan tangan. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Bu?" Dokter hanya menggeleng pelan, lalu menambahkan, "Saya bisa rujuk ke rumah sakit kabupaten, tapi saya tidak yakin hasilnya akan berbeda." Di perjalanan pulang, pikiran Hendra tak berhenti berputar. Ia ingat malam-malam ketika ayahnya menjerit tanpa suara, seolah mulutnya dipaksa terkunci. Ia juga ingat suara langkah kaki di halaman belakang yang pernah ia dengar saat terbangun tengah malam. Padahal ketika ia cek, tidak ada siapapun. Rumah itu memang sudah tua, peninggalan kakek mereka. Tapi baru kali ini, ia merasa rumah itu seperti menjadi tempat pergerakan, sesuatu yang tidak terlihat. Sesampainya di desa, beberapa tetangga menatap Hendra dengan penuh rasa iba. Salah satunya, Makrini, perempuan setengah baya yang paling sering datang menjenguk, menepuk bahu Hendra. "Kau sudah ikhtiar ke dokter, Hendra. Kadang penyakit itu bukan cuma soal daging dan darah," gumamnya pelan. Hendra hanya tersenyum sopan, mengira itu sekadar komentar biasa. Namun, menjelang maghrib, saat udara mulai terasa lembab dan kabut turun dari bukit, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketukan itu tidak keras, tapi ritmenya lambat, seperti menunggu. Hendra membuka pintu. Di luar berdiri seorang lelaki tua berkulit gelap, tubuhnya kurus tapi tegap. Hendra mengenalnya. Pak Darim, salah satu sesepuh tertua di desa. Lelaki itu jarang keluar rumah dan lebih jarang lagi mengunjungi rumah orang lain. "Assalamualaikum, Hendra," ucapnya dengan suara serak. "Waalaikumsalam, Pak. Silakan masuk." Pak Darim menatap ke dalam rumah seperti sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. Setelah duduk, ia membuka percakapan tanpa basa-basi.
Aku dengar ayahmu belum kunjung sembuh. Hendra mengangguk. Sudah dicoba semua, Pak. Dokter, pengobatan tradisional, tapi tidak ada yang berhasil. Lelaki tua itu mengusap janggut tipisnya. Boleh aku lihat beliau? Hendra sempat ragu, tapi sesuatu dalam tatapan Pak Darim membuatnya mengangguk. Mereka masuk ke kamar. Pak Kusyadi masih terbaring dengan napas berat. Pak Darim duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan-pelan. Siapapun yang mengganggu beliau, bukan dari sini, gumamnya lirih. Hendra langsung merinding. Maksud Bapak, penyakit ayahmu bukan berasal dari dunia kasat mata manusia, tapi yang mengganggu ini bukan pula makhluk jahat dari hutan, bukan jin liar, bukan juga kiriman dukun sembarangan. Hendra menahan napas. Lalu, apa? Pak Darim menatapnya lama. Tatapannya berat, seperti memikul sesuatu yang sulit diucapkan. Kau pernah dengar tentang kaum bunian, Hendra? Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Angin malam seperti berhenti di luar jendela. Hendra menggeleng pelan. Pernah dengar sekilas, katanya, seperti suku tak kasat mata yang tinggal di alam lain, tapi dekat dengan manusia. Pak Darim mengangguk perlahan. Benar, dan ayahmu sedang terikat oleh sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Hendra merasa tubuhnya dingin. Bapak bicara apa? Kenapa bisa begitu? Sesepuh tua itu menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. Karena seseorang telah mengikat roh ayahmu dengan cara yang terlarang, kau harus mencari bantuan dari kaum bunian sebelum semuanya terlambat. Hendra duduk terpaku. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Bunian, pengikat roh, seseorang. Siapa yang melakukan ini pada ayah saya? Tanya Hendra. Suaranya bergetar. Pak Darim menghela napas panjang. Aku belum bisa memastikan. Yang jelas, ayahmu sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Jika dibiarkan, ia bisa hilang. Hilang bagaimana? Sama seperti orang-orang dulu yang sakit aneh, lalu seakan mati, tapi tubuhnya tetap hangat berhari-hari. Roh mereka tersesat di alam lain. Hendra menggenggam lututnya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pak Darim bangkit perlahan. Dari kantong bajunya ia mengeluarkan sebuah gulungan daun kering yang diikat serabut ijuk. Besok pagi, sebelum matahari naik, datanglah ke rumahku. Aku akan tunjukkan jalan. Jalan kemana? Tanya Hendra penasaran. Pak Darim menatapnya tajam. Ke kampung kaum bunian. Ucapan itu membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Suasana kamar menjadi dingin, dan di luar, suara angin terdengar seperti bisikan. Hendra hanya mampu mengangguk. Pak Darim menepuk bahunya. Kau harus siap, Hendra. Perjalanan itu, tidak semua manusia mampu menjalaninya. Setelah lelaki tua itu pergi, Hendra menutup pintu rumah perlahan. Malam terasa berbeda, seolah ada mata-mata tak terlihat yang memperhatikan. Ia berdiri lama di beranda, mendengarkan suara serangga. Ayahnya mengerang di dalam, membuat Hendra makin yakin. Apapun yang sedang terjadi, ia tak bisa lagi hanya mengandalkan akal sehat. Ia harus melangkah ke tempat di mana batas dunia manusia dan yang tak terlihat saling bersentuhan. Malam itu, setelah Pak Darim pergi, Hendra duduk lama di kursi kayu dekat pintu kamar ayahnya. Lampu minyak kecil di pojok ruangan memancarkan cahaya kuning redup, membuat bayangan di dinding bergerak pelan mengikuti goyangan sumbu api. Dari ranjang, terdengar napas berat Pak Kusyadi, seperti seseorang yang berenang dalam lumpur pekat dan berusaha mencari permukaan.
Sesekali tubuh ayahnya berkedut, lalu jari-jarinya mencengkeram selimut seolah menahan sesuatu yang tidak terlihat. Hendra ingin menggenggam tangan itu, tetapi setiap kali ia menyentuhnya, tubuh ayahnya terasa dingin. Ia hanya bisa menatap, hati diliputi kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Pada tengah malam, ketika Hendra hampir terlelap di kursinya, sebuah suara keras datang dari arah dapur, seperti piring jatuh. Hendra tersentak dan segera bangkit, mengambil senter lalu menuju sumber suara. Saat ia tiba di dapur, piring-piring masih tersusun rapi. Tidak ada yang jatuh, tidak ada hewan masuk. Tapi jendela dapur terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya saat maghrib. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma khas hutan basah dan sesuatu yang membuat tengkuk Hendra meremang. Bau wangi samar, mirip bunga kenanga, tapi bercampur dengan bau tanah lembab. Aroma itu tidak pernah ada sebelumnya. Hendra buru-buru menutup jendela. Ia merasa ada tatapan dari luar, dari kegelapan yang pekat itu. Tatapan yang tidak ia kenal sebagai hewan, apalagi manusia. Ia kembali ke kamar ayahnya, duduk lagi di kursi tua, dan mencoba memejamkan mata. Tapi sepanjang malam, ia tidak benar-benar tidur. Ada suara-suara lirih di luar rumah, seperti langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu belakang, lalu lenyap begitu saja. Pagi buta, Hendra sudah siap. Udara masih dingin dan berkabut. Embun menetes dari daun pisang di samping rumah. Ia membangunkan Makrini yang sudah bersedia menunggui Pak Kusyadi ketika Hendra pergi. "Tolong jaga ayah saya, Mak," pesan Hendra. "Tenang, Hendra, kau pergi saja. Semoga apapun yang kau cari bisa membantu ayahmu," jawab Mak Rini sambil memegang tangan Hendra, memberikan sedikit kekuatan. Hendra kemudian berjalan ke rumah Pak Darim. Rumah itu berada di bagian desa yang paling tua, dekat sungai kecil yang airnya selalu jernih. Banyak orang menghindari daerah itu malam-malam, katanya tempat berkumpulnya para leluhur. Saat Hendra tiba, Pak Darim sudah menunggu di beranda, seolah ia tahu persis kapan Hendra datang. "Kau siap?" tanya lelaki tua itu. "Entah siap atau tidak, Pak, tapi saya tidak punya pilihan." Pak Darim mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Ia keluar membawa dua benda, sebuah kantong kecil berisi bubuk hitam, dan sebatang tongkat kayu yang tampak tua tapi kuat. "Bubuk ini untuk melindungi dirimu dari penunggu hutan, dan tongkat ini jangan sampai terlepas dari tanganmu apapun yang terjadi," pesan Pak Darim. Hendra menelan ludah. "Kita akan pergi sejauh apa, Pak?" "Tidak terlalu jauh dari desa. Tapi dunia yang akan kita masuki tidak sama dengan dunia yang kau kenal." Mereka mulai berjalan ke arah timur, menuju hutan yang berbatasan dengan desa. Jalan setapak tidak asing bagi Hendra, karena dulunya ia sering bermain di sana saat kecil. Namun pagi itu, hutan seakan memiliki suasana lain. Sunyi, bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang membuat langkah kaki mereka terdengar terlalu jelas. Bahkan, suara burung pun seolah menghindari tempat itu. Di tengah perjalanan, Pak Darim menepuk lengan Hendra. "Kalau kau lihat sesuatu, jangan berhenti, jangan menoleh. Siapa atau apa yang akan muncul, Pak?" Pak Darim menatap jauh ke depan. Kadang tidak ada apapun, kadang ada banyak. Keduanya melangkah lebih dalam. Cahaya matahari yang menembus dedaunan berubah semakin redup, seolah tertahan oleh kabut halus yang tidak pernah Hendra lihat sebelumnya. Aroma wangi kenanga yang ia cium semalam muncul lagi, kali ini lebih kuat. "Apa ini normal?" bisik Hendra.
Bukan, itu pertanda kita sudah dekat. Mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Aneh, karena Hendra tidak pernah melihat jalan setapak itu sebelumnya, padahal ia sering lewat hutan ini. Di kiri, jalan menuju sungai. Di kanan, jalan menuju kebun bambu yang terlantar. Namun, ada satu jalan lagi, jalan lurus yang tampak samar, seperti baru terbentuk. Lebarnya tidak lebih dari tubuh seorang anak kecil. Pak Darim menunjuk jalan samar itu. Kita masuk ke sana. Pak, itu jalan apa? Saya tidak pernah lihat sebelumnya. Itu jalan yang hanya muncul jika mereka mengizinkan, jawab Pak Darim sambil menatap tajam ke arah jalan tersebut. Hendra menelan ludah lalu mengikuti lelaki tua itu. Begitu kaki pertama mereka menginjak jalur samar itu, udara berubah drastis, lebih lembab, lebih dingin, dan aroma wangi yang tadi menyengat tiba-tiba menghilang. Hutan di sekeliling mereka tampak berbeda. Pohon-pohon lebih tinggi, bayangannya lebih pekat, dan suara air sungai terdengar padahal sungai sesungguhnya masih jauh. Hendra mulai merasakan sesuatu mengawasi dari balik pepohonan. Mereka berjalan tanpa bicara. Setiap langkah membuat tanah mengeluarkan bunyi seperti diinjak lumut tebal. Setelah beberapa menit, Hendra mendengar suara, seperti tawa kecil anak-anak dari kejauhan. Pak Darim berhenti sejenak tanpa menoleh. Jangan hiraukan, itu bukan anak-anak. Hendra merinding dari kepala hingga kaki. Mereka terus berjalan sampai akhirnya pepohonan mulai merenggang. Di depan mereka tampak sebuah dataran kecil dengan batu besar berdiri tegak di tengahnya, seperti gerbang alam. Di sekitar batu itu, kabut putih berputar pelan. Pak Darim berdiri tepat di depan batu tersebut. Disinilah batas dunia kita dengan dunia mereka. Hendra menatap batu itu, merasakan sesuatu seperti getaran halus. Pak, apa kaum Bunian benar-benar tinggal di balik ini? Pak Darim mengangguk. Mereka tidak selalu mau menampakkan diri, tapi jika mereka memang sudah memanggil, kita akan tahu. Hendra menunggu, menahan napas. Angin berhenti, hutan menjadi diam total. Kabut di sekitar batu bergerak, seperti membuka jalan. Dan dari celah kabut itu terdengar suara halus, hampir seperti bisikan yang berasal dari dalam kepala Hendra sendiri. Masuklah. Hendra tersentak mundur, wajahnya pucat. Pak Darim menatapnya. Kau dengar? Hendra hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, mereka menunggumu. Tanpa memberi waktu untuk ragu, Pak Darim melangkah masuk ke balik kabut. Hendra mengepalkan tongkat pemberian sesepuh itu, lalu mengikuti, meski lututnya terasa lemas. Begitu ia melewati kabut, dunia di baliknya terasa beda. Cahaya lebih redup, pohon-pohon lebih tinggi dari sebelumnya, dan tanah di bawah kakinya terasa hangat. Di kejauhan, Hendra melihat sesuatu. Rumah-rumah kecil, asap tipis, dan sosok-sosok berwarna pucat kebiruan bergerak pelan. Hendra menahan napas. Ia baru pertama kali melihatnya. Kampung Bunian. Begitu kakinya menapak tanah di balik kabut itu, Hendra merasakan dunia berubah pelan. Bukan secara tiba-tiba, melainkan seperti ia melangkah dari mimpi ke mimpi lain yang lebih nyata. Udara di tempat itu hangat, namun memiliki aroma lembut seperti daun muda yang baru tumbuh setelah hujan. Tidak ada suara serangga atau hewan, tapi ada dengungan halus, entah dari mana asalnya, yang membuat telinga terasa bergetar ringan. Desa itu tampak seperti bayangan dari desa manusia, tapi dalam bentuk yang lebih lembut. Rumah-rumahnya kecil, mirip saung kayu tanpa paku, hanya dirangkai dari anyaman akar dan daun, namun terlihat kokoh. Atapnya mirip ijuk,
tapi lebih mengilap seperti rambut halus yang terkena cahaya bulan. Sosok-sosok yang bergerak di antara rumah-rumah itu tidak berkaki melayang, bukan pula transparan seperti hantu. Mereka tampak manusia, namun tidak sepenuhnya. Kulit mereka pucat kebiruan, rambut panjang keperakan yang bergerak seolah ditiup angin yang tidak ada, dan mata hitam pekat tanpa bagian putih. Gerakan mereka pelan, hampir seolah berdansa dengan udara. Hendra menelan ludah. Keringat dingin mengalir dari tengkuk ke punggung. Ia melirik Pak Darim yang berjalan beberapa langkah di depannya. "Pak, mereka," bisiknya. "Kaum Bunian," jawab Pak Darim tanpa berhenti. "Tetap tenang. Mereka bukan musuh selama kita menjaga sikap." Hendra berusaha menenangkan diri, tapi sulit. Setiap kali ia mengarahkan pandangan, salah satu dari makhluk itu mau tidak mau balik menatapnya, tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Dan setiap kali itu terjadi, jantungnya berdetak lebih keras. Beberapa anak Bunian muncul di sisi jalan, berlari-lari kecil sambil tertawa lirih. Suara tawa mereka ringan sekali, seolah tidak berasal dari tenggorokan, melainkan dari daun yang bergesekan. Salah satu dari mereka berlari melewati Hendra, dan tubuhnya terasa seperti angin dingin yang menembus tulang. Hendra berhenti spontan, tapi Pak Darim menoleh sambil mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia terus berjalan. "Kau harus ingat satu hal," kata Pak Darim dengan suara rendah. "Di sini, kau tamu. Tersenyumlah kalau ditatap. Jangan menunjukkan ketakutan yang berlebihan. Mereka bisa membaca hati manusia lebih dalam dari yang kau kira." Hendra hanya mengangguk, mencoba menstabilkan napas. Ia melangkah lagi, mengikuti jalur tanah yang mengarah ke tengah permukiman. Beberapa orang Bunian yang lebih tua duduk di depan rumah mereka, memandangi Hendra dan Pak Darim dengan tatapan datar tapi penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, manusia yang masuk ke kampung ini bukanlah hal biasa, bahkan mungkin mengundang bahaya kalau salah langkah. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah bangunan yang lebih besar daripada yang lain. Atapnya berbentuk bundar dan ditopang oleh tiang-tiang kayu yang melengkung seperti akar pohon beringin. Di depan bangunan itu berdiri seorang pria Bunian yang berbeda dari lainnya. Tingginya lebih besar, wajahnya lebih tegas, dan matanya bercahaya keperakan. Begitu ia melihat mereka, ia mengangguk pelan. "Selamat datang, manusia," katanya. Suaranya tidak menggema, namun terasa langsung di dalam dada Hendra. Pak Darim membungkuk hormat. "Kami datang memohon bantuan. Ada seorang manusia yang terikat oleh sesuatu yang tidak seharusnya." Pria Bunian itu menatap Hendra lama, seolah melihat seluruh isi pikirannya. "Kau anak dari Kusyadi," katanya tanpa ragu. Hendra terkejut. "Iya, bagaimana kau tahu?" "Nama itu bergema di tempat kami. Roh ayahmu sudah menyentuh batas dunia ini, Wo," jawabnya. Hendra memicingkan mata, bingung. "Maksudnya, roh ayah saya sedang tertarik ke dunia kalian?" "Tidak, tapi ia sedang ditarik ke jalan yang membelok, jalan yang tidak diciptakan oleh kami." Pria Bunian itu melangkah mendekat. Jaraknya hanya 1 meter dari Hendra. Ada seseorang, manusia, yang telah mengikatnya dengan niat buruk. Perut Hendra seperti ditendang dari dalam. Kata-kata itu sama persis dengan yang dikatakan Pak Darim. "Siapa yang melakukannya?" tanya Hendra, berusaha menjaga suara tetap stabil. Pria Bunian itu menatapnya seolah sedang memilih jawaban. "Kami tidak berhak menyebut nama, namun kami dapat mengembalikan apa yang telah dirampas dari ayahmu,"
Pak Darim menunduk sopan. Itulah yang kami harapkan. Pria bunian itu mengangkat tangan, lalu menggeser udara di depannya, seolah membuka tabir tak terlihat. Seketika kabut tipis muncul, membentuk lingkaran di tanah. Kabut itu berputar pelan, lalu menunjukkan gambaran samar. Rumah Hendra, ranjang Pak Kusyadi, dan tubuh lelaki tua itu yang terbaring lemah. Hendra menatap tanpa berkedip. Dalam gambaran itu, tepat di sisi tubuh ayahnya, terlihat bayangan hitam berwujud manusia dengan posisi membungkuk. Sosok itu seperti meniupkan sesuatu ke dada Pak Kusyadi, membuat tubuh ayahnya memucat. "Bayangan apa itu?" tanya Hendra dengan suara tercekat. "Itu adalah bentuk dari guna-guna yang telah menempel padanya," jawab pria bunian itu. "Bukan makhluk lain, itu niat jahat manusia." Hendra mengepalkan tangan. Tubuhnya bergetar. "Kenapa harus ayah saya? Apa salah ayah saya?" Pria bunian itu menatapnya tajam. Kadang manusia tidak butuh alasan besar untuk berbuat jahat. Cemburu, iri, atau hanya ingin melihat orang lain menderita. Hendra merasakan dadanya sesak. Ia berusaha meredam gejolak marah dan takut yang campur aduk. Pria bunian itu melanjutkan, "Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau harus melakukan satu hal." "Apa itu?" tanya Hendra cepat. "Kau harus menjemput kembali roh ayahmu yang telah dicabut sebagian sebelum tubuhnya benar-benar kosong." "Bagaimana caranya?" "Kau akan kami bawa ke tempat persembunyian roh itu. Tapi tiap manusia yang masuk ke sana harus membayar harga." Hendra menelan ludah. "Harga apa?" "Kenangan." Hendra mengerutkan kening. "Kenangan? Kau harus merelakan satu kenangan penting dalam hidupmu. Itu adalah syarat agar kami dapat membebaskan ikatan yang mengikatnya." Hendra terdiam. Pikirannya berputar keras. Kenangan apa? Kenangan siapa? Ia mencoba memikirkan alternatif, tapi wajah Pak Kusyadi yang terbaring lemah muncul di benaknya. Pria bunian itu melangkah mendekat dengan langkah perlahan. "Kau harus memilih, Hendra, mengorbankan satu kenangan atau kehilangan ayahmu selamanya." Hendra memejamkan mata. Ia tahu jawabannya. Ia tahu sejak awal ia melangkah ke dunia ini, ia harus siap membayar apapun. Ia mengangguk pelan. "Saya siap." Pria bunian itu tersenyum samar, senyum yang sulit dibaca. Apakah itu simpati atau sekadar formalitas? "Kalau begitu, mari kita mulai." Dan saat itu juga, tanah di bawah kaki Hendra bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang bangun dari kedalaman. Getaran di tanah itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Hendra kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Ia segera menancapkan tongkat pemberian Pak Darim ke tanah untuk menstabilkan diri. Di sekeliling mereka, kabut tipis berputar pelan, menciptakan lingkaran samar yang membatasi ruang tempat mereka berdiri. Pria bunian yang tadi bicara, yang tampaknya adalah pemimpin di tempat itu, mengangkat kedua tangannya. Dari ujung jarinya, cahaya redup seperti kunang-kunang keluar, berputar, lalu memanjang membentuk garis halus di udara. Garis itu menghubungkan tanah dan langit, seolah menggambar batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih dalam lagi. "Kita akan membuka jalur ke tempat roh ayahmu disembunyikan," kata pria bunian itu dengan suara lembut namun tegas. "Ini bukan tempat di mana manusia seharusnya berada. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau tersesat di dalam, tidak ada yang bisa kami lakukan." Hendra mengangguk pelan, wajahnya memucat. Pak Darim berdiri di sampingnya,
meletakkan tangan di bahu Hendra. Kau bisa, Hendra. Ingat, semua yang kau lakukan ini demi ayahmu. Hendra menarik napas panjang. Saya siap. Pria bunian itu kemudian menepuk tanah dengan tongkat yang tidak ia pegang sebelumnya. Tongkat itu muncul dari kabut seperti dipanggil. Seketika tanah di tengah lingkaran kabut membentuk cekungan kecil, mirip sumur raksasa tanpa dinding. Namun di dalam cekungan itu bukan tanah gelap, melainkan cahaya keemasan yang berputar. Ini adalah lorong kenangan, kata pria bunian itu. Tempat di mana bagian dari jiwa manusia ditambatkan saat ia diguna-guna. Hendra menatap pusaran cahaya itu. Jantungnya berdetak keras. Cahaya tersebut tidak menyilaukan, tapi anehnya terasa menarik, seperti memanggil namanya. Kau akan turun ke sana, lanjut si pemimpin bunian. Dan di dalamnya, kau akan berhadapan dengan kenanganmu sendiri. Semakin penting kenangan itu, semakin kuat wujudnya di dalam lorong. Kau hanya boleh mengambil satu, lalu menyerahkannya pada kami sebagai ganti roh ayahmu. Hendra merasakan kakinya melemas. Kalau kenangan yang saya serahkan itu kenangan penting, apakah saya akan lupa selamanya? Ya, tidak bisa diganti dengan yang lain. Tidak. Keheningan menelan mereka sejenak. Angin pelan yang tadi tidak terasa kini mulai berembus, membawa aroma dedaunan basah. Hendra mengepalkan kedua tangannya. Di benaknya tergambar wajah ayahnya, Pak Kusyadi, yang dulu sering tertawa lebar ketika menceritakan kisah masa mudanya. Wajah itu kini digantikan oleh sosok lemah tak berdaya di ranjang, nyaris tidak lagi mengenali siapapun. Jika untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus merelakan satu kenangan, maka ia akan melakukannya. Baik, ucap Hendra tegas. Apa yang harus saya lakukan? Pria bunian itu memberi isyarat agar Hendra mendekat. Kau cukup menurunkan kakimu ke pusaran cahaya. Biarkan lorong yang menelanmu. Ingat, apapun yang terjadi di dalam sana, jangan lari. Jangan tolak apapun yang muncul, dan jangan sekalipun memanggil nama ayahmu. Jika kau memanggilnya, lorong itu akan mengira kau ingin menukar jiwa dengan jiwanya. Hendra menelan ludah. Aturan itu menekan dadanya seperti batu berat. Tapi bagaimana kalau? Tidak ada kalau, kata pria bunian itu memotong. Kenangan adalah satu-satunya jalan. Hendra mengangguk meskipun tubuhnya bergetar. Dengan langkah perlahan, ia mendekat ke tepi cekungan cahaya. Cahaya itu berputar pelan, seperti pusaran air, tetapi tidak menyakitkan mata. Di permukaannya, ia bisa melihat bayangan kecil, potongan gambar, seperti cuplikan masa lalu. Dirinya waktu kecil bermain layang-layang, masa sekolah, dan wajah ibunya yang sudah meninggal. Semua itu berputar, bercampur, muncul, lalu hilang lagi. Masuklah, kata pria bunian itu. Hendra menutup mata, menarik napas panjang satu kali, lalu menurunkan kakinya ke pusaran. Begitu kaki menyentuh permukaan cahaya, tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan lembut namun kuat. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam. Namun, bukan jatuh seperti masuk jurang. Lebih seperti meluncur ke dalam selimut tebal yang lembut, meskipun tidak membuatnya nyaman. Dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap sesaat, kemudian terang kembali. Hendra berdiri di tengah sawah yang luas. Matahari condong ke barat, angin berembus lembut, dan suara gemericik air terdengar dari pematang. Ia mengenali tempat itu. Ini adalah sawah almarhum kakeknya. Saat ia berusia sekitar 7 tahun, ia melihat dirinya yang kecil sedang berlari ke arah gubuk kecil sambil mengangkat ember kecil penuh ikan seluang. Hendra dewasa menatapnya penuh rasa aneh. Lorong itu menampilkan kenangan persis seperti yang pernah ia alami.
Bahkan bau lumpur sawah itu sangat nyata. "Ini terlalu nyata," gumamnya. Tanpa suara, adegan itu berubah. Cahaya bergeser dan tiba-tiba Hendra berada di ruang tamu rumah lamanya. Rumah yang mereka tinggali sebelum pindah ke pinggir desa. Di sana, ia melihat ibunya, Bu Sarimah, sedang duduk di lantai sambil menata baju sekolah Hendra kecil. Ibunya terlihat sehat, tersenyum lembut, jauh berbeda dari gambaran terakhirnya sebelum meninggal bertahun-tahun lalu. Hendra hampir memanggil namanya, tapi ia ingat pesan Bunian tadi, jangan memanggil siapapun di dalam lorong. Lalu adegan itu berubah lagi. Kali ini ia sedang duduk di belakang motor ayahnya, Pak Kusyadi, saat mereka pergi ke kota untuk membeli radio bekas. Ayahnya tertawa lepas, menikmati angin yang menerpa wajah mereka. Hendra mematung. Kenangan ini begitu hangat. Ia sangat menyayangi kenangan ini. Tapi lorong itu belum selesai. Cahaya berganti lagi. Kini Hendra melihat dirinya remaja, duduk di pinggir sungai bersama sahabatnya, Ardi. Mereka tertawa, berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita dan kehidupan. Semua kenangan itu begitu berarti. Semua. Hendra menggigit bibir, bingung mana yang harus ia korbankan. Tiba-tiba, lorong itu menjadi gelap. Suara desiran angin berubah menjadi bisikan samar. Langkah-langkah ringan terdengar, seolah sesuatu berjalan di belakangnya. Hendra menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri sosok, bukan sosok kenangan, bukan salah satu dari dirinya, bukan ayahnya, melainkan bayangan hitam mirip manusia. Tubuhnya tinggi, tanpa wajah, hanya hitam pekat, seolah terbuat dari asap yang dipadatkan. Wujud itu berdiri diam, tapi tubuhnya bergetar seperti ampas kopi yang ditarik magnet. Hendra membeku. Bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk dada Hendra. Suara berat dan dalam bergema di lorong itu. "Pilih." Hendra mundur satu langkah. Aku tidak tahu kenangan mana." Bayangan itu semakin mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut dan kenangan-kenangan di sekeliling berkedip. Pilih atau hilang. Hendra sadar, jika ia tidak memilih, lorong ini bisa menelannya. Ia bisa hilang, sama seperti orang-orang yang dikabarkan tersesat di alam lain. Ia menutup mata, merasakan seluruh kenangan tadi berputar. Sawah masa kecil, ibunya, ayahnya, teman masa remaja. Mana yang paling ia sanggupi untuk dilepas selamanya? Pelan-pelan, Hendra membuka mata. Dan ia akhirnya memutuskan. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berkata, jika ada kenangan yang harus hilang, biar kenangan yang paling sedikit mempengaruhi hidup orang lain. Dan pada akhirnya, setelah menimbang beratnya semua kenangan itu, Hendra memutuskan. Ia melangkah ke salah satu kenangan. Kenangan tentang dirinya dan sahabatnya, Ardi, saat mereka duduk di pinggir sungai membicarakan masa depan. Kenangan itu menyenangkan, hangat, tapi tidak berkaitan langsung dengan keluarga atau masa kecil bersama orang tuanya. Yang ini, bisik Hendra, suaranya hampir tidak terdengar. Begitu ia menyentuh kenangan itu, cahaya di dalamnya pecah seperti kaca tipis yang dihantam palu. Segala suara menghilang. Bayangan hitam itu berhenti bergerak, lalu mengangkat tangannya. Dari titik di mana kenangan itu pecah, cahaya kecil keluar dan melayang ke udara, lalu berubah menjadi serpihan halus seperti abu putih. Serpihan itu berputar satu kali, kemudian menghilang sepenuhnya. Hendra menatapnya dengan mata panas. Ia tidak merasa sedih seperti kehilangan sesuatu. Perasaannya aneh, seperti ada lubang kecil yang baru saja terbentuk di dalam dirinya,
Tapi ia tidak tahu tepatnya apa yang hilang. Ia tahu ada sesuatu, tapi ia tidak bisa lagi mengingatnya. Bayangan hitam itu mengangguk, kemudian tubuhnya meleleh ke tanah, berubah menjadi kabut yang tersedot ke dalam pusaran. Suara berat itu mengucapkan satu kata terakhir. Selesai. Lorong kenangan pecah dalam cahaya terang, dan dunia kembali gelap. Hendra terjatuh keluar dari pusaran cahaya itu dan tersungkur di tanah kampung Bunian. Napasnya tersengal seperti orang baru berenang jauh. Pak Darim langsung datang membantunya berdiri. "Kau berhasil, Hendra." Suara Pak Darim bergetar bangga. Hendra mengangkat kepala. Dunia di sekitarnya terasa sedikit berbeda, entah bagaimana. Pria Bunian pemimpin itu mendekat, wajahnya tampak lebih lembut dari sebelumnya. "Kau telah membayar harga," katanya. "Kenangan itu akan hilang selamanya dari dirimu." Hendra menelan ludah, mengangguk pelan. "Sekarang, bagaimana dengan ayah saya?" Pemimpin Bunian itu mengangkat tangan, dan dari tanah muncullah cahaya keemasan yang membentuk lingkaran kecil. Di dalam cahaya itu tampak bayangan samar, seperti kabut yang berwujud manusia. Itu adalah roh ayahnya, bagian dari dirinya yang terganggu oleh guna-guna. "Kami akan melepaskannya dari ikatan yang menjeratnya," kata pemimpin Bunian itu. Ia memejamkan mata. Cahaya dari telapak tangannya keluar perlahan, menyelimuti bayangan itu. Di sisi lain, dari kejauhan terdengar gumaman pelan seperti suara bisikan angin yang berputar. Bayangan yang mewakili roh Pak Kusyadi itu menggeliat, seolah merasakan sesuatu yang menahannya dilepas. Tiba-tiba, sebuah suara lirih muncul dari kabut. "Jangan lepaskan." Hendra membelalak. "Siapa itu?" Suara itu gelap, parau, dan tidak berasal dari salah satu Bunian. Pemimpin Bunian itu langsung memperkuat cahaya tangannya. "Itu suara dari orang yang mengikat roh ayahmu." Ia mencoba menahan ikatan itu agar tidak terputus. Hendra merinding dari kepala hingga kaki. "Orang itu masih mencoba menyakiti ayah saya dari jauh?" "Ya." Pemimpin Bunian itu mempererat tangannya dan cahaya semakin terang. Bayangan roh Pak Kusyadi bergerak ke arah Hendra, lalu perlahan-lahan melewati tubuh pemimpin Bunian itu, seakan sedang kembali ke tempat asal. Namun di saat yang sama, kabut pekat dari sisi lain lingkaran muncul, membentuk tangan gelap yang mencoba menarik roh itu kembali. "Tidak boleh!" seru pemimpin Bunian itu. 3 sosok Bunian lain muncul dari kabut, membantu menahan tangan gelap itu dengan cahaya milik mereka. Pertarungan itu tidak bersuara, tapi energi yang memancar membuat tanah bergetar. Hendra ingin membantu, tapi ia tahu ia tidak bisa masuk ke medan itu. Ia hanya bisa menggenggam tongkatnya dan berdoa dalam hati. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya cahaya para Bunian mengalahkan tangan gelap itu. Tangan itu meleleh, berubah menjadi asap hitam dan tersedot kembali ke alam lain. Roh Pak Kusyadi kembali utuh, bercahaya lembut, lalu melayang perlahan dan menghilang ke arah Hendra, masuk melalui dadanya, seolah kembali ke tubuh manusia itu. Cahaya pelan-pelan mereda. Pemimpin Bunian itu menghela napas panjang. "Sudah selesai. Roh ayahmu kini telah kembali. Guna-guna yang menjeratnya telah kami putus." Hendra menahan napas, merasakan dadanya hangat. Saya benar-benar berterima kasih," katanya lirih. Pemimpin Bunian itu menatapnya lama. "Ayahmu akan sadar dalam beberapa jam. Namun ingat, Hendra, perjalananmu tidak selesai di sini." "Maksudnya?" Pemimpin Bunian itu mendekat. Guna-guna itu
datang dari manusia, dan manusia yang melakukannya masih ada, dan ia tidak berhenti hanya karena ikatannya terputus. Kalimat itu menusuk seperti duri. Siapa orang itu? Mengapa harus ayahnya? Pemimpin bunian itu memberikan satu petunjuk. Orang itu masih memiliki hubungan darah denganmu. Hendra terdiam, napasnya tercekat. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun pemimpin bunian itu mengangkat tangan. Kami tidak boleh menyebut nama. Itu bukan hak kami. Hendra menunduk. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Pemimpin bunian itu hanya menjawab dengan satu kalimat, carilah kebenaran di keluargamu sendiri. Tak lama setelah itu, kabut kampung bunian mulai menipis. Pak Darim menepuk punggung Hendra, mengajak pulang. Mari Indra, ayahmu sedang menunggu. Hendra menatap sekali lagi pada desa bunian itu. Rumah-rumah kecilnya, sosok-sosok pucat kebiruan, dan pemimpin mereka yang berdiri tegak seperti penjaga batas dunia. Dalam beberapa kedipan mata, kabut menutup dunia itu sepenuhnya, dan Hendra kembali berada di tepi hutan, di alam manusia. Petualangan yang baru saja ia lalui terasa seperti mimpi. Namun, ia tahu itu nyata. Dan kini, ia harus kembali ke rumah, siap atau tidak, untuk menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Pelaku guna-guna itu adalah keluarganya sendiri. Hendra dan Pak Darim berjalan kembali melewati hutan yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa samar. Tidak ada bayangan yang mengikuti dari balik pepohonan. Seolah dunia bunian telah menutup diri kembali, menyembunyikan segala hal yang baru saja terjadi di balik kabut yang tidak akan muncul lagi untuk manusia biasa. Namun ketenangan itu tidak membuat hati Hendra lebih tenang. Kata-kata pemimpin bunian terus menggaung di pikirannya. Carilah kebenaran di keluargamu sendiri. Siapa yang tega melakukan itu kepada ayahnya sendiri? Ketika mereka keluar dari hutan dan mulai memasuki desa, langit sudah berubah jingga. Matahari hampir tenggelam di balik bukit, menebar warna keemasan di antara rumah-rumah kayu. Di depan rumah Hendra, Makrini sedang duduk di kursi rotan sambil mengipasi tubuh Pak Kusyadi yang masih terbaring. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pak Kusyadi sudah membuka mata. Hendra langsung berlari masuk. Ayah! Makrini berdiri cepat, wajahnya berseri-seri. Hendra, ayahmu sadar barusan, nak, barusan sekali, tapi masih lemah. Hendra mendekat, meraih tangan ayahnya. Tubuh ayahnya tidak lagi sedingin batu seperti beberapa hari terakhir. Hangat seperti orang yang benar-benar hidup. Pak Kusyadi membuka mata perlahan, menatap putranya lama-lama. Hendra, suaranya serak, pecah. Hendra menunduk dalam-dalam, menahan air mata. Ya, aku di sini. Ayah sudah sadar? Pak Kusyadi mencoba tersenyum kecil, meski sulit. Aku seperti kembali dari tempat yang jauh sekali. Pak Darim tersenyum tipis dan mengangguk. Bersyukurlah Kusyadi, kau sudah kembali sepenuhnya. Namun di balik rasa lega itu, Hendra tahu perjalanannya belum selesai. Pertanyaan besar masih menunggu jawaban. Siapa pelakunya? Malam itu, setelah Makrini pulang, Hendra duduk di samping ayahnya. Lampu minyak menyala, menciptakan bayangan lembut di dinding. Angin dari luar membawa bau tanah lembab dan suara jangkrik. Ayah, Hendra membuka percakapan dengan hati-hati. Akhir-akhir ini, apakah ayah ada masalah dengan seseorang atau bertengkar dengan siapapun? Pak Kusyadi mengerutkan dahi. Tidak, ayah tidak bertengkar dengan siapapun.
Apakah ayah merasa ada yang membenci ayah? Atau iri? Pak Kusyadi menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit. Kadang, manusia terdekatlah yang menyimpan rasa iri paling dalam. Kalimat itu membuat jantung Hendra berdegup lebih cepat. Ayah, siapa maksudnya? Pak Kusyadi terdiam lama. Lalu perlahan ia menjawab dengan suara berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. Pamanmu, Adiman. Hendra terpaku. Paman Adiman adalah adik kandung ayahnya sendiri. Dulu mereka cukup dekat, sering bekerja bersama di ladang, saling membantu saat panen. Tapi beberapa tahun terakhir, hubungan mereka mulai renggang tanpa penjelasan jelas. Ayah, kenapa Paman Adiman bisa begitu? Suara Hendra bergetar. Pak Kusyadi menutup mata sebelum menjawab. Adiman selalu merasa ayah lebih beruntung, rumah lebih baik, ladang lebih subur. Dia pikir semua itu karena ayah mendapat bantuan lebih dari keluarga atau dari orang-orang desa. Padahal tidak seperti itu. Tapi, sampai melakukan guna-guna, ayah tidak menyangka dia sejauh itu. Suara ayahnya melemah. Hendra menunduk. Gulungan perasaan bercampur, marah, kecewa, dan sedih. Bagaimana seseorang yang punya hubungan darah bisa setega itu? Namun, sebelum emosi menguasainya, ia mencoba fokus pada yang terpenting, memastikan ayahnya pulih. Keesokan paginya, kabar tersebarnya cukup cepat. Orang-orang desa berdatangan untuk melihat kondisi Pak Kusyadi. Di antara mereka, tanpa diduga, datang pula Paman Adiman. Ia muncul di halaman rumah dengan wajah datar, seakan tidak ada kejadian apa-apa. Hendra memerhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam tatapan Adiman yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Bagaimana kabarnya, Kak?" tanya Adiman. Suaranya datar seperti batang kayu basah. Pak Kusyadi hanya tersenyum tipis. "Sudah jauh lebih baik." Hendra memperhatikan kedua mata pamannya. Sekilas, ia menangkap kilatan aneh, ketegangan yang tidak dapat ditutupi oleh senyuman tipisnya. Saat Adiman hendak pergi, Hendra menyusulnya keluar. "Paman." Adiman berhenti di bawah pohon jambu, menoleh pelan. "Ya, Hendra." Hendra berdiri tegap. "Aku ingin tanya sesuatu." "Silakan." "Beberapa bulan ini, ayah sakit parah. Tidak ada dokter yang tahu penyebabnya." Adiman hanya mengangguk ringan, tidak menunjukkan reaksi apapun. "Aku ingin tahu, apakah paman tahu sesuatu?" Hendra menatapnya dalam. Tatapan Adiman bergeser, seolah melihat sesuatu di belakang Hendra, lalu kembali menatap Hendra dengan sorot yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" Hendra menelan ludah. "Ayah bilang ada seseorang yang sengaja mencelakainya." Adiman terdiam sejenak, wajahnya tetap datar, lalu sudut bibirnya terangkat sedikit. "Manusia itu suka sekali membuat cerita untuk mencari salah satu dari keluarganya sebagai kambing hitam." Jawaban itu membuat Hendra merinding. Ada sesuatu yang tidak natural dalam ketenangan Adiman. "Paman tidak merasa bersalah?" Hendra menekan kata-katanya. Adiman tersenyum kecil, senyum yang membuat udara di sekitar terasa dingin. "Hendra, dunia ini tidak sesederhana itu. Orang bisa merasa iri, orang bisa merasa tidak adil, dan kadang orang ingin melihat yang lain jatuh. Itu biasa." Ia mendekat sedikit, menatap langsung ke mata Hendra. Tapi, membuktikan siapa yang melakukan apa, tidak semudah mendengar bisikan dari orang yang sedang sakit. Hendra menegang. Kata, bisikan itu terlalu spesifik. "Paman tahu
Ayah mengigau? Tanya Hendra pelan. Adiman berhenti tersenyum. Matanya sedikit melebar. Lalu ia melangkah mundur setengah langkah. Tentu saja, aku dengar dari orang-orang desa. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Itu cukup, Hendra yakin. Namun ia menahan diri. Ia tahu konfrontasi langsung hanya akan membuat keadaan memburuk. Dan yang terpenting, ayahnya sudah selamat. Benang hitam itu sudah diputus. Ketika Adiman pergi, Hendra hanya berdiri di beranda, menatap punggung pamannya hingga menghilang di antara rumah-rumah desa. Ia tidak berencana melapor pada siapapun. Pengobatan gaib tidak bisa dibuktikan secara hukum, dan pemimpin Bunian telah memperingatkan bahwa manusia yang berbuat seperti itu tidak akan berhenti hanya karena ketahuan. Namun Hendra yakin satu hal, Paman Adiman sekarang tahu bahwa Hendra tahu, dan itu sudah cukup membuat jarak di antara mereka menjadi jurang yang tidak bisa dijembatani lagi. Malamnya, ketika desa kembali sunyi dan Pak Kusyadi tertidur dengan napas yang jauh lebih stabil, Hendra duduk sendirian di beranda. Angin malam bertiup pelan, membawa bau dedaunan dan suara hutan yang hidup. Ia memikirkan semuanya, Bunian, perjalanan ke lorong kenangan, kenangan yang ia korbankan, dan pelaku guna-guna yang ternyata orang yang masih serumah darah dengannya. Hendra menggenggam tongkat kayu pemberian Pak Darim yang kini diletakkan di samping kursi. Ia menatap langit malam, gelap tapi penuh bintang. Dalam hati, ia berdoa. Semoga ayahnya selalu sehat, semoga keluarganya terlindungi, dan semoga ia tidak pernah lagi bersinggungan dengan dunia tak kasat mata seperti itu. Namun, jauh dalam lubuk hatinya, ia tahu, sekali seseorang masuk ke dunia Bunian, dunia itu tidak akan pernah sepenuhnya tertutup baginya. Dan sejak malam itu, Hendra sering merasa seseorang memperhatikan dari balik bayang-bayang pohon di belakang rumah. Bukan sosok jahat, bukan pula bayangan hitam dari lorong kenangan, melainkan sosok pucat kebiruan dengan mata hitam pekat, menjaga, mengawasi. Seperti hutang yang dibayar dengan kenangan, kini dibayar kembali dengan perlindungan diam-diam. Hendra tidak tahu apakah itu berkah atau peringatan. Ia hanya tahu satu hal, dunia manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada dunia lain yang berjalan berdampingan, mengamati, kadang menolong, kadang mencelakai. Namun bagi Hendra, semuanya bermula dari satu hal, dendam seorang saudara kandung yang hampir merenggut nyawa ayahnya. Dan untuk selamanya, ia tidak akan melupakan perjalanan itu, meski salah satu kenangannya sudah hilang.